Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel ekosistem membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, jadi video kali ini tuh sebenarnya saya terinspirasi dengan teman-teman perburungan ini ya. Jadi tadi siang itu saya ditelepon ya. Ternyata teman-teman saya ini lagi kumpul, lagi diskusi, ngobrolin soal murai batu. Jadi di situ mungkin ada gontok-gontokan gitu ya. Ada perbedaan pendapat. Mereka ini telepon saya pakai video ya. Nah, Om Sanda, tolong dong, ini tolong dikasih pencerahan nih teman-teman semuanya ini. Jadi begini ceritanya, gitu kan ya. Jadi gini teman-teman. Teman-teman saya ini lagi diskusi tentang murai batu, gimana caranya untuk rawatannya supaya burung itu awet, ya. Awet tuh maksudnya apa? Jadi bukan hanya stabil setiap setelah dia mabung gitu ya, burung kerja lagi, nanti dia mabung tetap mau kerja dan seterusnya mau kerja, dan itu udah jangka waktu yang lama gitu ya. Seperti mana yang saya katakan, murai batu ini kalau dia tidak ada kendala, dia itu bisa stabil sampai ya di atas 10 tahun ya, untuk dinikmati prestasinya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-temanku ini lagi berdebat di sini. Ada yang mengatakan bahwa murai batu dengan tanpa settingan, artinya tanpa settingan ini adalah settingan pakan ya. Kan banyak tuh pemain-pemain yang mereka itu memberikan full EF atau full kroto, entah itu settingan harian dan juga settingan lomba. Jadi dia nggak ngatur di situ. Dia mainnya itu settingan di di rawatannya, untuk meredamnya, untuk mengimbangi ya, itu di rawatan, yaitu rawatan mandi dan juga penjemurannya. Terus di sisi yang lain berpendapat bahwa murai itu bisa awet ya, bisa stabil kalau dia disetting. Artinya pola makan itu diatur ya. Entah itu pakai jangkrik 55, jangkrik 33, 77, 10 10 gitu ya. Artinya disetting nih burung untuk pakannya. Terus untuk makan pokoknya itu yaitu pakai fur. Oke. Karena saya ini kan dipandang oleh teman-teman perburungan, bukan hanya di Jawa Timur ini, tetapi juga di luar Jawa Timur ya. Om Sanda ini kan termasuk ya, boleh dikatakan walaupun belum tua-tua amat gitu ya, tetapi sudah dikatakan senior lah. Bukan hanya di perburungan soal murai batu saja, toh saya juga dulu main di semua jenis burung gitu ya, penghobi lomba burung gitu kan. Ya saya sendiri juga untuk penjurian, saya rasa teman-teman juri juga paham lah dengan saya, apalagi teman-teman yang ada di Jawa Timur. Di luar Jawa Timur pun juga paham siapa saya. Di IO atau di event organizer juga Om Sanda termasuk ya, ada nama lah ya. Kenapa Om Sanda nggak mau katakan? Karena Om Sanda itu nggak mau sombong ya, orangnya itu nggak mau sombong. Percuma, kenapa sombong? Oke lah ya teman-teman ya. Jadi saya akhirnya nengahin ini karena saya ada pengalaman. Teman-teman, kalau kita melihat pemain-pemain sekarang, sebenarnya ini juga dari dulu seperti itu ya, dimana mereka ini pengennya instan. Murai batu itu ya, mungkin dia dapatkan dari daerah, dengan burungnya itu disetting. Setelah itu dia beli, dan di situ mulai dia pakai full EF, kroto,
untuk harian dan juga untuk settingan lomba. Jelas itu ada perubahan yang cukup drastis. Saya kan pernah katakan pada teman-teman, dan itu juga pernah aku bikinkan konten di mana saya membahas burung yang betul-betul bagus dengan burung yang bagus karena diolah. Oke ya. Artinya kalau kita bicara tentang burung bagus itu kompleks. Dan poin tertingginya adalah mental. Oke. Di saat burung punya mental, dia juga karakternya bagus. Ini ya, spek lomba orang dulu gitu ya. Di saat dia punya burung untuk jadikan gaco, itu rata-rata memang full EF, kroto. Teman-teman, yang terjadi apa? Burung itu akan kerjanya luar biasa, neken, ngotot, agresif, pokoknya memuaskan. Terlepas dari masalah nakal nggak nakal gitu ya. Kalau burungnya nakal, terlalu agresif kan, mungkin seperti itu ya. Dia imbangi itu lewat apa? Mandinya, lewat rawatan. Apakah burung itu tidak dijemur? Apakah burung itu harus dimandikan tiap hari? Itu ngaturnya di situ. Kalau sudah pakai pakan itu nggak disetting, gitu ya. Nah, ini pengalaman. Burung-burung seperti ini biasanya untuk jangka pendek, ya. Ya pendek itu nggak pendek-pendek banget lah teman-teman ya. Nggak terus seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Nggak terus juga 1 kali mabung, 2 kali mabung ya. Cuman memang mungkin banyak kendala setelah dia mabung gitu loh ya. Ada kendala. Nanti di setiap mabungnya lagi juga ada kendala. Kendalanya di sini apa? Bukan terus burung itu jadi rusak, nakal apa gimana gitu ya. Itu ada memang seperti itu. Tetapi yang sering saya temukan dengan burung yang full EF kroto itu biasanya ada penurunan kualitas di tingkat volume. Itu khas sekali. 3 tahun, 4 tahun itu turun ya. Jadi saya nggak ngomong setahun atau sebulan 2 bulan gitu ya. Tapi ini ngomong jangka panjang. Dia ada memang penurunan kualitas untuk di volume. Kenapa seperti itu? Teman-teman, ya kita ini kan tidak bisa menjamin. Terkadang kita itu hidup di daerah yang mungkin sulit untuk dapatkan kroto yang betul-betul bagus untuk kualitasnya. Ya kan? Itu pernah saya bahas tuntas itu ya untuk kroto itu. Intinya pokoknya dengan disebabkan kroto ini tadi ada penurunan kualitas di tingkat volumenya. Terus ada lagi permasalahan burung yang di full kroto, dia itu mabungnya terlalu cepat. Seharusnya normalnya burung tuh mabung 1 tahun sekali, dia itu setahun bisa 2 kali. Asal dia disiapkan untuk dilombakan, mungkin 5-10 kali lah gitu ya, pertemuan dia rontok bulu. Itu ya. Ini loh yang dipandang oleh teman-teman kita. Burung yang di full EF kroto itu nggak awet gitu loh ya. Memang tidak semua burung bermasalah, tetapi memang ini cukup banyak lah ya. Persentasenya cukup tinggi, dimana burung yang di full kroto jangka panjangnya itu ya istilah itu tadi loh ya, nggak awet katanya seperti itu. Tuh ya teman-teman ya. Terus burung yang disetting, kenapa dia bisa awet? Teman-teman, tentu ya kalau kita bicara tentang burung yang disetting, ini kan settingan rendah lah istilahnya seperti itu. Burung itu yang sudah terbiasa dengan sesuatu yang rendah ya. Orang-orang yang menggunakan settingan rendah ini, dia punya ruang yang cukup lebar untuk mengupayakan burungnya lewat pakan, gitu kan ya.
Dirasa burungnya kurang neken, kurang agresif, dia bisa tambahkan untuk EF-nya. Istilah orang tuh setut pakan gitu loh ya. Kalau di full EF ya jelas nggak bisa disetut lagi kan, karena dia sudah puas dan sudah kenyang dengan EF-nya ini tadi. Kalau yang disetting, dia jelas ada sedikit kekurangan. Maka di saat dia disetut, ada perubahan di situ, ada perubahan. Dan memang khas teman-teman. Dulu memang saya temukan seperti itu. Jadi era di bawah tahun 2010 itu rata-rata memang burung yang saya rawat sendiri juga pakai full kroto. Ya, setelah 2010 itu baru saya mainkan pakai settingan gitu ya. Nah, burung-burung yang saya pelihara dengan settingan dengan tanpa settingan itu memang beda. Awet, saya rasa awet. Ya contohnya seperti mana sekarang barakuda yang umurnya saya katakan waktu di video itu kan 20 tahun lebih coba. Walaupun tuh sekarang memang betul-betul nganggur loh burungnya ya, karena sudah kena matanya semuanya. Itu karena cukup tua burung itu. Dan dilihat dari perjalanannya barakuda itu sendiri, burung itu cukup stabil teman-teman, nggak ada masalah. Awet gitu loh ya, burungnya awet. Jadi bicara tentang berapa tahun dia bisa digantangkan itu cukup lama. Oke ya. Nah terus kesimpulannya begini teman-teman. Tidak semua pemain itu pengen main burung selamanya. Ya kan? Ada orang itu pemain karbitan. Ada orang yang dia main burung itu motifnya untuk cari uang gitu ya. Ada orang main burung itu ya, pelihara burung atau lomba burung itu yang motifnya mereka ya pengen bertaruh lah ya. Dia istilahnya kayak judi gitu teman-teman ya. Tapi sebenarnya saya nggak suka juga kalau dibilang lomba burung itu judi gitu ya. Tapi ada orang yang punya pikiran seperti itu. Terus banyak orang itu yang memang dari dasarnya dia lomba burung itu diawali dari memang dia punya kecintaan dengan burung. Nah orang-orang seperti inilah yang mereka punya tingkat kesabaran. Mereka tuh sudah mengambil titik terendahnya bahwa burung yang dipelihara, kalaupun dia tidak bisa juara, bukan jadi burung bagus, mereka akan tetap rawat burung itu. Karena memang dia didasari kecintaan dengan burung murai batu. Gitu ya. Beda dengan orang-orang yang mereka pengennya cepat jadi juaranya, pengen gantang juara gitu ya. Beda, memang beda itu. Akhirnya ya itu tadi, yang penting burung saya itu juara. Bahkan nih teman-teman, dulu saya kan pernah itu ya bahas, saya diminta untuk memberikan solusi di permasalahan burung yang sebenarnya burung ini juga termasuk top ya di Lampung itu. Yang burung ini juga sering menjuarai di Masterpiece waktu itu. Jadi burung ini dia itu disetting full kroto. Saya tahu itu. Ya. Burung ini masalahnya setiap dia ditemukan burung atau diadu mungkin nggak banyak lah ya, sekitar 5 ya sampai 10 kali dia ketemu itu terus ambrol lagi. Kalau dihitung itu biasanya itu setahun bisa 2 kali. Ini gimana Om Sanda? Burung seperti ini. Ya kalau kamu pengennya ada rubah di burungmu, ya kamu mulai pakai settingan. Tetapi konsekuensinya burung yang tadinya pakai full terus kamu setting, jelas untuk ya paling enak lah, nggak usah muluk-muluk terus ngomong oh nanti sebulan langsung pulih lagi, nggak. Saya katakan ya kemungkinan paling enaknya itu setahun atau 1 kali rontok bulu lah. Jadi sekarang burungmu kamu setting, nanti sampai dia rontok bulu. Setelah dia rontok bulu, insya Allah nanti burungmu jadi enak lagi, sudah seperti mana biasanya lagi gitu ya. Karena dia kan akan beradaptasi di rawatan yang baru ini gitu. Jadi nggak terus oh sebulan 2 bulan nanti burungmu on fire lagi, nggak, saya katakan nggak. Karena dia sudah terbiasa dengan settingan tinggi gitu loh ya. Nah oke lah teman-teman ya. Jadi memang
ya, kalau pengennya awet, ya. Jadi di sini tadi ya obrolan itu cuman berdebat soal gimana caranya bikin burung stabil dan awet gitu kan. Artinya bukan hanya stabil untuk dilombakan, setiap dilombakan atau diadu tuh berprestasi, dia tampil dengan bagus, tetapi juga bisa dilombakan dengan umur ya, waktu yang panjang gitu ya. Bisa bertahun-tahun gitu loh teman-teman ya. Bahkan bisa lebih dari 10 tahun. Ya. Kalau memang pengennya seperti itu ya sudah pakai settingan. Cuman kalau kamu pengennya juara hari ini, udah nggak mikir Om Zanda, saya juga belum tentu nih mau main burung sampai 5 tahun ya kan. Karena sekarang itu murai batu rame, ya udah saya main murai batu aja. Perkara nanti kok burungnya rusak atau burungnya sulit disetting saat dia mabung, setelah mabung nih ya nanti kalau masih rame murai batu ya beli lagi murai batu. Kalau sudah sepi ya udah nggak usah main burung. Ya oke lah, semua itu boleh berpendapat gitu ya. Hidup adalah pilihan, terserah ya. Teman-teman mau seperti apa, toh itu juga pilihan dari teman-teman sendiri ya. Jadi kalau bicara tentang pengalamannya, yaitu tadi, burung kalau di full memang itu oke, dia stabil untuk setahun 2 tahun. Tetapi ada sesuatu yang menurun di situ, di kualitas yang paling umum adalah suara. Terus nanti juga berdampak ke performa ya, jangka panjangnya loh ya. Tetapi kalau burung yang disetting ini memang lebih awet nantinya. Gitu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.